Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang kami hormati Ustadz Ali Mustafa sebagai narasumber, yang kami hormati sesepuh BSD Ustadz Haji Ahmad Sopawi, yang kami hormati pengurus RW, pengurus RT, dan pengurus DKM beserta jajarannya, yang kami hormati Ketua Yayasan Al-Mijan, dan yang kami hormati juga Ketua Majelis Taklim BSD, juga bapak-bapak, ibu-ibu yang sama-sama mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini Allah memberikan kepada kita kesehatan, Allah memberikan kepada kita keinginan untuk bisa berkumpul di majelis taklim. Mudah-mudahan dengan berkumpulnya kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat kita dikumpulkan di padang mahsyar, yang mana pada situasi tersebut semua orang mencari jati dirinya, dan ketika memang selama kehidupan di dunia selalu menghadiri majelis taklim, insya Allah Allah akan mengumpulkannya kembali di padang mahsyar. Amin amin ya robbal alamin. Baik, sebelum dimulai kajian pada malam hari ini, yang mana kami pada malam hari ini mengambil tema Rajab sebagai bulan kemuliaan dan keagungan, dan insya Allah nanti akan disampaikan oleh narasumber yang terhormat, yaitu Ustadz Ali Mustafa. Dan perlu kami beritahukan, beliau tinggal di Titan Arum, Blok B5 nomor 5, Legok Serang, dan beliau kesehariannya adalah pengasuh pondok pesantren Daruta Aun, Tanara, Serang, Banten. Catat betul ya, sesuai data yang ada di Gami. Dan mudah-mudahan kita semua yang berkumpul di sini diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya nanti ada kenapa? Baik, mari kita sama-sama untuk membuka kajian pada malam hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti ada beberapa sambutan yang seharusnya memang dari Ketua DKM, karena beliau pada malam hari ini berhalangan untuk hadir. Untuk itu beliau hanya menitipkan pesan aja, mudah-mudahan agenda ini berjalan dengan lancar dan keistiqomahan kita semua tetap terjalin. Sebelum pemaparan materi, nanti ada pengajian yang akan dibawakan oleh Ustadz Haji Sapawi, dan puncak acara yaitu kajian, dan insya Allah narasumber sudah ada di tengah-tengah kita. Nanti yang terakhir akan ditutup oleh pemateri. Baik, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin sekalian, mari kita sama-sama menyimak alunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh yang terhormat Ustadz Haji Sapawi. Kepadanya kami persilahkan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Alhamdulillah, lantunan ayat suci Al-Quran sudah kita sama-sama didengarkan dan sudah dilantunkan oleh Ustadz Ahmad Haji Safawi. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun yang mendengarkan mendapatkan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik bapak-bapak, ibu-ibu serta hadirin sekalian, tiba saatnya kita sama-sama mendengarkan materi yang insya Allah akan dipaparkan oleh Ustadz Ali Mustafa yang akan mengambil tema Rajab sebagai bulan kemuliaan dan keagungan. Nanti insya Allah ada sekitar tanya jawab, kami berikan sekitar 10 menit. Untuk itu kepada Ustadz Ali Mustafa dipersilakan untuk menyampaikan pemaparan materinya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina was sayyiati a'malina, may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasulul karim wa nahnu insyaallah minasyahidin. Bapak Ketua DKM beserta jajaran pengurusnya yang kita muliakan dan hormati bersama, para ketua RW, ketua RT beserta jajarannya, ketua majelis taklim beserta jajarannya, Bapak dan Ibu para tokoh masyarakat, serta adik-adik sekalian yang bersama-sama mengharap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita awali pengajian dengan sama-sama membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya sebagai hamba yang telah begitu banyak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang apabila nikmat itu kita hitung tentu saja kita tidak akan sanggup menghitungnya, maka patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua, termasuk kemudahan kita untuk bisa melangkahkan kaki memenuhi undangan panitia menghadiri pengajian malam hari ini yang kebetulan membahas tema tentang Rajab. Boleh kita sebut sebagai Rajaban ya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah untuk baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya, dan mari kita berdoa kepada Allah semoga keimanan dan keislaman yang Allah anugerahkan kepada kita semua istiqomah, kita jalani keislaman dan keimanan kita ini dengan penuh keridhoannya dan sambil memohon mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW pada yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, tidak terasa pada malam hari ini kita ini masuk
pada minggu yang pertama ya di bulan Rajab. Kalau tidak salah berdasarkan jadwalnya tanggal 1 Rajabnya itu kemarin hari Sabtu ya Pak ya. Posisi kita sekarang di hari malam Rabu. Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu di hari yang kelima ya. Kita masuki bulan Rajab. Setiap kali masuk bulan Rajab, Rasulullah mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana wa ballighna Ramadana waghfir lana dzunubana. Ya. Kalau ibu biasanya hafal ya, karena ini ada syairnya biasanya ya. Biasanya bikin selawatan ya, oleh ibu-ibu majlis taklim. Ya. Allahumma barik lana, wahai Allah barik lana, berkahilah kepada kami. Fi Rajaba, pada bulan Rajab ini, wa Sya'bana, dan bulan Sya'ban, setelah Rajab Sya'ban, wa ballighna Ramadana, kemudian sampaikanlah ke kami semua di bulan Ramadan. Waghfir lana dzunubana, dan ampunilah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Kira-kira begitu lebih kurangnya terjemahan dari doa tersebut. Nah, ini menggambarkan Bapak sekalian, bulan Rajab ini adalah gerbang menuju bulan Ramadan. Kalau kita lihat posisinya sama dengan Syawal. Kalau bulan Syawal itu gerbang menuju bulan haji. Jadi kalau Syawal itu sudah masuk dalam miqat zamani bagi yang mau melaksanakan ibadah haji. Jadi patut kita bergembira menyambut kedatangan bulan Rajab ini. Oleh karena itu bulan Rajab ini, kalau dalam Al-Quran surat At-Taubah ayat 36 digambarkan sebagai, yang disebut sebagai apa? Adalah arba'atul hurum, ya, disebutnya ada arba'atul hurum. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atul hurum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya jumlah bulan menurut Allah Subhanahu wa taala ialah 12 bulan. Sebagaimana dalam ketetapan Allah pada waktu Allah menciptakan langit dan bumi, minha, di antaranya arba'atul hurum, ada 4 bulan haram. Kalau ngomong-ngomong haram kan biasanya tidak boleh ya. Yang dimaksud adalah haram di sini adalah bulan yang dimuliakan. Apakah arba'atul hurum itu? Yang pertama adalah bulan Zulqa'dah. Yang kedua adalah bulan haji. Yang ketiganya bulan Haram, dan yang keempatnya adalah bulan Rajab. Jadi yang tiga ini namanya mutawalliyatun, yaitu berurutan, berdekatan, dari mulai Zulqa'dah, Zulhijjah, dan Muharram. Kenapa disebut sebagai Muharram atau bulan haram? Karena memang diharamkan untuk berperang. Ya, tidak boleh berperang, larangan berperang. Termasuk raja. Kalau pada bulan-bulan yang lain itu dibolehkan untuk berperang, berjihad dan Allah SWT mengangkat senjata. Tetapi khusus di bulan yang 4 ini Allah SWT melarang ya, terjadi peperangan di bulan-bulan haram. Oleh karena itu disebut sebagai arba'un hurum, ya, yaitu arba'atul hurum, 4 bulan yang diharamkan. Bagaimana kalau seandainya diserang? Ya, posisinya seperti yang terjadi sekarang ya, di Palestina. Saudara-saudara kita di sana diserang oleh Bani Israel, yang disebut tadi oleh ayatnya oleh Ustaz Safawi, itu kaitannya dengan Bani Israel. Bani Israel ini adalah anak keturunan Nabi Yakub. Nabi Ibrahim punya anak namanya Ishak, yang kedua namanya Ismail. Nabi Ishak punya anak Yakub. Nabi Yakub punya anak 12. Salah satunya Nabi Yusuf. Kemudian punya anak lagi yang namanya Yehuda. Ada lagi yang namanya Bunyamin. Bunyamin ini anak yang paling terakhir, yang kebetulan itu sayang kepada Nabi Yusuf.
Kalau yang lainnya karena berbeda ibu dendam sama Nabi Yusuf kemudian dicemplungkan ke dalam sumur ya, yang ceritanya panjang, kemudian diselamatkan oleh para pedagang musafir, dijual ke Mesir, akhirnya menjadi pegawai istana sampai kemudian menjadi pejabat Kementerian Keuangan di kerajaan Firaun ya, di kerajaan Mesir, bagian daripada Firaun. Nah, seperti itu Bapak sekalian. Jadi kemuliaan di bulan Rajab ini yang pertama adalah ini menjadi pintu gerbang bagi akan datangnya bulan Ramadan. Bulan Ramadan kita sama-sama tahu banyak gelarnya. Yang jelas bukan syahrul hurum, tapi syahrul maghfirah, syahrul mubarak, ya, mubarakah dan lain-lain. Itu diberikan kepada bulan Ramadan. Syahrul maghfirah, bulan ampunan, kemudian syahrul Quran, ya bulan Al-Quran, bulan Ramadan. Karena perbulan Al-Quran diturunkan pada bulan Ramadan. Jadi kita ini kalau ngaji posisinya di bulan Rajab, itu sesungguhnya kita sedang meriadahkan diri, melatih diri kita untuk mempersiapkan datangnya bulan Ramadan. Nah, oleh karena itu dianjurkan beberapa kegiatan. Yang dianjurkan diantaranya adalah melakukan puasa ya, atau saum, sebagaimana yang diungkapkan oleh Siti Aisyah, juga dibenarkan oleh Ibnu Abbas, bahwa Rasulullah pada bulan-bulan haram itu memperbanyak puasa seakan-akan tidak buka, gitu ya, seakan-akan. Jadi artinya saking banyaknya. Jadi kita boleh mengerjakan saum di awal bulan Rajab ini, di pertengahannya atau nanti di akhirnya. Kalau di akhirnya nanti ketemu dengan bulan Sa'ban yang atau melaksanakan puasa Daud misalnya di bulan Rajab ini, itu dianjurkan ya. Nah, salah satunya kalau kita lihat dalam Al-Qur'an ini, dalam surat At-Taubah 36, setelah Allah memperkenalkan yang namanya Rajab ini bagian daripada Arba'atul Hurum, juga menegaskan dzalika dinul qayyim, inilah agama yang lurus. Agama Islam itu adalah agama yang qayyim, yang lurus, yang tidak ada bengkok sedikit pun, baik dari sisi ajarannya maupun dari sisi praktek-prakteknya. Seharusnya begitu ya, walaupun memang dalam prakteknya banyak penyimpangan-penyimpangan, tetapi dari sisi doktrinnya, ajarannya ya, Islam itu adalah agama yang paripurna, yang tidak ada kesalahan sedikit pun. Kemudian apa anjuran yang dilakukan adalah setelah itu fala tadlimu fihinna anfusakum, maka janganlah engkau menganiaya dirimu sendiri ya, tidak boleh berbuat zalim. Apakah yang maksudnya berbuat zalim itu adalah kita berbuat menyimpang atau berlebihan dari sesuatu yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita. Jadi pengertian daripada fala tadlimu fihinna anfusakum itu sebenarnya adalah sebelum kita memasuki bulan Ramadan, maka di bulan Rajab ini kita harus sudah mulai melakukan evaluasi diri, kira-kira begitu. Apakah diri kita ini termasuk orang yang menganiaya diri kita sendiri atau tidak? Dari mana mulai mengevaluasinya? Ya dari mulai ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Allah menganugerahkan rambut kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, dan seterusnya itu kira-kira digunakan untuk apa? Kira-kira gitu ya. Dan ini yang akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah dari sisi mata yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita dengan mata-mata yang indah, apakah mata itu digunakan untuk banyak-banyak membaca Al-Quran atau justru sebaliknya? Ya, memperbanyaknya adalah membuka, kalau zaman sekarang kan zamannya gadget ya. Jadi mantenginnya adalah YouTube misalnya, kemudian WA dan lain sebagainya. Tapi kalau YouTube banyak sekali kajian-kajian, ya bagus. Tinggal kita evaluasi aja. Mata kita kebanyakan
sehari-hari itu sampai dengan lelah, capek, itu digunakan untuk apa? Kalau anak-anak kita biasanya kalau sudah mantengin HP itu dipanggil sama ibunya sulit sekali ya. Nanti panggil, nah belikan minyak, nanti bu, sampai dengan sore. Ya. Itu yang terjadi sekarang seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau musim liburan, ya, ini biasa bapak ibu sekalian, anak-anak kita kan ada di rumah, umumnya pada pusing gitu, karena mereka asik dengan gadgetnya, ya, yang kadang-kadang melalaikan sholat, belajar, bahkan kadang-kadang dimintain tolong yang kesulitan. Nah jangan sampai kita ini kemudian bersaing juga dengan anak-anak kita. Jadi bapaknya juga ke sana, nggak ada ke timur, ibunya ke barat, anaknya ke selatan, semuanya mantengin HP. Itu berdekatan tapi terasa jauh gitu ya. Karena masing-masing punya dunia sendiri dan masing-masing tertawa dengan dirinya sendiri gitu. Ini zaman sekarang kan gitu fenomenanya. Nah makanya mari kita muhasabah diri. Kalau mata kita itu digunakannya untuk tidak yang seharusnya, tidak yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya sudah di luar batas. Nah, di luar batas itu kategorinya dalam bahasa Al-Qur'annya namanya berbuat dolim terhadap mata kita. Demikian juga tangan kita dipakai untuk apa? Kaki kita ini dipakai untuk apa? Apakah tangan kita ini sehari-harinya banyak dipakai untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun, memohonkan anugerah, memohonkan rizki untuk menafkahi anak kita, mendidik anak kita, mohon rizki untuk melipat gandakan infak dan sedekah kita, atau tangan kita ini banyakin wah kita membanting kartu, peledak. Biasanya kan begitu, bapak-bapak nih, kumpul-kumpul di garu-garu ronda, ya, sampai larut malam, tangannya dipakai buat membanting kartu. Paling kalau mau 17-an biasanya gitu, ramai. Ini jangan sampai terjadi di bulan Ramadan, ngumpul-ngumpul itu bukan tadarus, tetapi kadang-kadang kartu dibanting. Itu ada bu yang begitu, termasuk di kompleks saya gitu. Makanya biasa saya ingatkan itu, cobalah dihiasi Ramadan itu dengan baca Quran. Udah capek baca Quran ya katanya, boleh sih hiburan sedikit lagi. Tapi saya bilang saya khawatirnya begini bapak-bapak sekalian, begitu waktu dibanting, ya kan? Kemudian Allah mencabut nyawanya, itu gimana di bulan Ramadan kayak begitu? Walaupun antum semua ini tidak berjudi, tapi kan nggak enak. Meninggalnya bagaimana? Sedang membanting kartu di bulan Ramadan, waduh, kan nggak enak pak ya? Kedengarannya wah ini bukan husnul khotimah kalau kayak ini su'ul khotimah. Apalagi kalau yang mengerjakan misalnya pengurus DKM, waduh berat ini. Jangan sampai seperti itu. Jadi kita harus ke sana muhasabahnya. Termasuk kaki kita melangkah kemana. Ya alhamdulillah Bapak Ibu semua datang ke sini ini sedang menuju surga. Ya insya Allah kan. Karena kalau orang yang melangkahkan kakinya untuk menuntut ilmu, ya man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilman sahharallahu thoriqan ilal jannah. Kan begitu ya. Barang siapa yang langkah kakinya digunakan untuk menuntut ilmu, ya kita kumpul di sini. Memang berat pak pengajian itu, apalagi dilaksanakannya pada Isya. Pada Isya itu kalau pulang dulu biasa alasannya lapar, makan dulu. Udah makan, lalasan dulu karena masih belum turun makanannya. Setelah itu dia terasa ngantuk, ya kan? Terasa ngantuk, ada pengumuman, belum dimulai masih baca Quran aja Safawi. Nanti aja kalau udah dimulai materi mau datang. Akhirnya bablas angin ya sampai subuh ya kan. Jadi berat. Nah, jadi janji Allah bagi barang siapa yang menempuh jalannya menuntut ilmu, itu jaminannya adalah sahalallahu thoriqan ilal jannah. Insyaallah kita akan dipermudah jalannya menuju surga. Amin ya rabbal alamin. Jadi kita semua berharap kedatangan kita di sini ini tidak sia-sia ya. Kita niati dengan nawaitu yang baik, nawaitu yang menuntut ilmu, tawasau bil haq wa tawasau bis sabr, saling berpesan di antara kita pada kebenaran dan kesabaran. Insyaallah ruangan ini dipenuhi oleh malaikat rahmat, jumlahnya banyak ribu-ribu.
Yang terlihat oleh saya di sini mungkin ada sekitar 40-50 orang. Tapi yakinlah di ruangan ini penuh oleh malaikat pembawa rahmat. Amin ya rabbal alamin. Apalagi kalau misalnya pengajiannya dilaksanakannya pada sholat subuh. Kalau kami di Tanah Arum, kami dikontrak oleh warga setempat suruh ngisi pengajiannya setiap minggu kedua dan ketiga di hari Sabtu setelah sholat subuh sampai dengan suruh ditutup dengan sarapan bersama. itu yang terjadi begitu, Pak. Ya alhamdulillah. Jadi ada kemajuan. Karena orang Islam ini kata orang-orang Yahudi kalau sholat subuhnya masih belum seperti Jumat atau sholat subuhnya masih belum seperti hari raya, itu tidak menggentarkan musuhnya. Jadi orang Islam masih kalah ya. Kalau sholat subuhnya masih kedodoran, termasuk sholat isanya kedodoran, itu ciri orang munafik. Maka kita bela sholat isya itu. Nah, dengan adanya pengajian begini sebetulnya membela agar sholat isya berjamaah, kan gitu Pak ya. Nah, mudah-mudahan ya strategi begini, trik-trik begini bagian daripada ikhtiar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kembali pada bahasan kita, yang dimaksud dengan Rajab, bulan mulia itu adalah bulan yang arba'atul hurum, termasuk bulan yang 4 yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan. Oleh karena itu tidak boleh ada peperangan. Walaupun pada zaman Rasulullah SAW dulu ada pengepungan terhadap Bani Saqif dan Bani Hawazin pada perang Hunain. Selama 40 hari itu Rasulullah tembus ke bulan Sya'ban. Karena tembus ke bulan ke bulan Rajab. Karena tembus ke bulan Rajab maka kemudian dihentikan peperangannya. Karena menghormati bulan haram. Nah, kemuliaan di bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ini salah satunya adalah amalan-amalan soleh kita dan juga amalan-amalan sebaliknya itu dilipat gandakan. Dilipat gandakan artinya ini yang harus hati-hati. Karena keburukan kita kalau kita banyak berbuat buruk di bulan Rajab dilipat gandakan, makanya yang harus kita usahakan adalah sebaliknya. Ya, kita harus berusaha berbuat baik sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini. Ya, diingatkan pada kita semua bagi yang masih punya hutang puasa gitu ya, mohon segera ditunaikan sebelum datangnya bulan Ramadan. Baik bapak-bapaknya maupun ibu-ibunya, karena boleh jadi yang bapak-bapaknya kan safar ya atau sakit. Kalau safar dan sakit kan tidak bisa melaksanakan puasa karena uzur berbuka. Tetapi di hari-hari yang lainnya segera dibayar begitu. Mumpung masih ada waktu, Rajab, 2 bulan lagi. Artinya kalau mau bayar hutang ini masih ada kesempatan gitu ya. Nah kalau dibayarin di bulan Ramadan, bulan Rajab ini Bu, itu pahalanya berlipat-lipat. Kalau pahala di hari-hari biasa itu kan kullu hasanatin yudhaifu, dilipat gandakan bi khamsin ila sab'i mi'ati dhifin. Pahalanya dilipat gandakannya itu antara 10 sampai dengan 700 kali lipat. Itu di hari-hari biasa. Nah kalau di bulan yang sekarang itu dilipat gandakan, do'afa yudhaifu, itu dilipat gandakan. Berapa besarnya itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita memahami bahwa pada bulan Rajab ini pahala sedang dilipat gandakan. Apa yang kita kerjakan selain muhasabah terhadap diri kita sendiri, mari kita perbaiki sholat kita, kemudian puasa kita, perbanyak infak dan sedekah kita di bulan Rajab ini. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, yang kedua di bulan Rajab ini selain tadi disebut sebagai arba'atul hurum, pada tanggal 27 Rajabnya terjadi peristiwa yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj ini karena diukur pada saat itu teknologinya tidak memungkinkan, itu membuat dunia takjub. Maka disebut dengan mukjizat. Mukjizat ini selain Al-Quran diantaranya adalah Isra dan Mi'raj. Latar belakangnya Bapak Ibu sekalian, kenapa Rasulullah di Isra dan Mi'rajkan? Itu karena apa?
karena dakwahnya mengalami puncak-puncak kesedihan. Jadi sesudah dakwanya fasda bima tu'maru a'ridan musyrikin, terang-terangan, itu kemudian kaum kafir Quraisy banyak yang merong-rong dakwah Rasul. Ya. Para sahabat yang beriman kepada Rasul itu disiksa, tidak hanya kekerasan verbal. Kalau zaman Rasulullah ada kekerasan verbal, istilahnya disebutnya sebagai majnun, orang gila, tukang sihir dan lain sebagainya. Para sahabat saat itu banyak mengalami pingsan-pingsan. Salah satunya adalah keluarga Yasir, Sumayyah istrinya dan Yasirnya disiksa. Tetapi saat itu Rasulullah belum bisa menolong, karena Allah Tu'mar bidzalik belum diperintahkan untuk membelanya. Begitu. Ya, kalau diungkapkan dalam Al-Quran itu saking luar biasanya penyiksaan-penyiksaan mereka, para sahabat menyebutnya sebagai mata nasrullah. Dijawab ala inna nasrullahi qarib. Itu digambarkan dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 214. Am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalun khalaw min qablikum massatumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula rasul mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Saat itu Rasulullah menyaksikan pengaduan Yasir dan istrinya Sumayyah ini disiksa. Karena luar biasa penyiksaan, meminta pada Rasul, minta tolong. Tapi Rasul jawabnya fasbir, sabarlah. Wahai ahli Yasir, keluarga Yasir, wa Sumayyah, sesungguhnya engkau bersama orang-orang yang sabar dan Allah akan memberikan surga. Jadi ceritanya itu begitu Rasulullah menghibur keluarga Yasir pada saat beliau mengadu dalam keadaan luka-luka begitu, pintu surga dibukakan. Begitu dibuka pintu surganya sempat diperlihatkan, jadi seluruh tubuh yang sakit luka-luka itu tidak terasa sakit. Makanya jawabannya adalah ala inna nasrullahi qarib. Apa pesan yang bisa kita peroleh dari gambaran ini? Ternyata untuk bisa mendapatkan suatu kebahagiaan, yang namanya surga itu bahagia, ya apa ya? Jadi simbol kebahagiaan itu surga. Kalau surga yang sebenarnya jannah itu adalah di akhirat. Kalau surga yang di dunia adalah begitu kita mendapatkan kebahagiaan itu sebetulnya sudah mendapatkan surga. Ya, kebahagiaan yang luar biasa. Untuk bisa mendapatkan kebahagiaan itu ada syaratnya. Am hasibtum an tadkhulul jannah? Apa? Syaratnya adalah walam mayatikum mathalul ladzina khalu min qablikum masakumul ba'sa wad-dharra. Kita diuji dulu dengan kesengsaraan, dengan dorot, dengan zulzilu, guncangan dan sebagainya yang luar biasa untuk menguji keimanan itu. Nah, kalau kita sabar kemudian kita beriman, itu insya Allah nanti mendapatkan rasa bahagia itu sesudah kesulitan. Betul nggak? Jadi kalau ibu berada dalam puncak-puncak kesulitan, itu jangan putus asa. Ingat kepada Yasir dan Sumayyah. Yasir dan Sumayyah itu adalah yang bergantungnya kesulitannya kepada Allah. Jadi mata nasrullah, kita harus yakin ala inna nasrullahi qarib. Jadi pada saat kita sedang berada pada puncak-puncak kesusahan, itu artinya sudah dekat untuk mendapatkan kemenangan atau kebahagiaannya. Karena janji Allah adalah ala inna nasrullahi qarib. Sesungguhnya yang namanya pertolongan Allah itu dekat, terutama bagi orang yang sedang diuji dalam puncak-puncak kesusahan. Gitu ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian setelah itu Rasulullah ditinggal oleh istri yang tercintanya yang bernama Ibunda Sayyidati Khadijah. Kalau di Indonesia Sayyidati itu sebutnya Siti jadinya ya. Jadi Siti itu nama Siti itu bukan nama kampungan itu Pak Astor. Itu singkatan dari Sayyidati. Nama penghormatan terhadap perempuan yang dimuliakan. Ya, kalau Sayyid itu untuk yang laki-laki, kalau Sayyidati untuk yang perempuan. Ibunda Sayyidati Khadijah ini luar biasa Bapak sekalian. Orang kaya raya, habis hartanya untuk membela dakwah Rasul. Dari keturunan yang terhormat
habis dicaci maki gara-gara membela dakwah Rasul. Pada saat mau meninggalnya tidak ada yang tersisa. Bahkan pada saat beliau mau wafat itu meminta pada anaknya Siti Fatimah, Sayyidah Fatimah, minta kepada Fatimah, wahai Fatimah, mohon kepada ayahmu sorban yang dipakai itu bagi Rasul, tolong dipakaikan untuk kain kafan. Saking fakirnya, orang kaya raya, Bapak Ibu semua tahu sejarahnya Rasul sama Sayyidah Khadijah menikah ya kan. Rasul pemuda yang tampan, Sayyidah Khadijah adalah janda yang kaya raya dan juga sangat cantik. Menikah dengan Rasul, habis hartanya, tapi habisnya di jalan Allah untuk berdakwah, untuk membiayai dakwah. Jadi sampai meninggalnya kain kafannya itu meminta kepada sorban Rasul yang biasa dipakai untuk berdoa. Tapi kemudian dengar oleh malaikat Jibril, kain kafannya didatangkan untuk Sayyidah Khadijah, kemudian untuk Rasulullah, satu lagi untuk Hasan. Kalau Husain dikasih tahu nanti meninggalnya kalau Husain itu mati syahid sehingga tidak perlu dikafani. Seperti itu. Jadi dikirim oleh Allah SWT dari surga langsung. Sampai-sampai Sayyidah Khadijah itu ngomong kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, seandainya nanti aku sudah meninggal dan engkau masih membutuhkan biaya untuk membela agama ini yang sekarang kita peluk ini, Bapak Ibu sekalian, agama Islam, tidak ada biaya, aku rela makamku kau gali wahai Rasul, dan tulang belulang itu pakai untuk jembatan agar engkau bisa menyeberangi sungai atau bisa membawa pasukan menyeberangi sungai. Seperti itu Bapak Ibu sekalian pesan. Ada nggak kira-kira wanita solehah yang kaya raya hartanya habis untuk membiayai dakwah? Ada nggak zaman sekarang? Sampai tulang belulangnya aja sebegitu disiapkan untuk dihadiahkan lagi. Luar biasa ya. Segitunya istri kita yang solehah itu seperti itu. Kesetiaannya, pengorbanannya terhadap suami yang membela agamanya. Bapak Ibu sekalian, pelindung yang kedua dakwah Rasul itu siapa? Pamannya Abu Thalib. Pamannya juga wafat, diwafatkan oleh Allah SWT, dipanggil satu persatu orang terdekatnya. Sebagai manusia biasa, Bapak Ibu sekalian, Rasulullah manusia biasa. Bedanya hanya diberi wahyu kata Allah. Qul innama ana basyarun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Kami ini kata Rasulullah manusia biasa. Bedanya antara kamu dengan saya, hanya kami diberi wahyu. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, umpamanya kita hidup dalam keadaan tertekan, terancam jiwanya, pelindung-pelindung kita nggak ada, satu persatu diambil. Kira-kira bayangannya gimana? Kira-kira lu mulai apa enggak? Ya, lu mulai ya. Sebagai manusia biasa, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga merasakan kesedihan yang amat mendalam. Lalu kemudian Rasul dipanggil oleh Allah untuk melaksanakan perjalanan Isra dan Mi'raj. Dadanya dibedah dulu, ya kalau di kitab Dardir itu dibedah dulu di Ka'bah, dibersihkan dari kotoran-kotorannya sehingga kemudian Rasulullah bersih, ya, lahir dan batin. Walaupun Rasulullah maksum, tetapi sebagai manusia ada, ya, kesalahan-kesalahan yang masuk di dalamnya. Dibersihkan sebersih-bersihnya sehingga kemudian Allah terbangkan Rasulullah itu mengalami satu peristiwa namanya Isra, yaitu perjalanan jasmani dan rohani. Tidak hanya rohani, karena banyak yang memahami perjalanannya rohani. Ya. Tidak, kalimatnya adalah subhanallah. Tadi bagaimana Pak Haji? Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Ya, bi abdin itu kalimatnya bi abdin. Yang dimaksud bi abdin itu adalah perjalanan lahir dan batin. Tidak hanya perjalanan spiritual.
minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa. Kalau Masjid Haram yang terkenal apanya, Bu? Ka'bah ya. Nah, Ka'bahnya itu adalah Ka'bahnya, dibangun sejak Nabi Adam, direnovasi oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam, renovasi lagi oleh tokoh masyarakat Quraisy. Yang meletakkan Hajar Aswadnya itu siapa yang jadi wasitnya adalah Rasulullah. Namanya Muhammad, belum diangkat sebagai nabi. Ya, karena saat itu beliau digelar sebagai Al-Amin, orang yang bisa dipercaya. Yang jadi wasit karena terjadi perselisihan di antara kabilah-kabilah Quraisy, siapa yang berhak nih meletakkan batu Hajar Aswad di dalam Ka'bah itu saat direnovasi. Akhirnya dicarilah pemuda yang bisa dipercaya, bisa diterima oleh semua pihak, yang bernama Muhammad bin Abdullah. Gitu. Berjalan dalam satu malam ke Masjid Aqsa. Masjid Aqsa itu artinya masjid yang jauh. Diukur dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa di Palestina itu menempuh ribuan kilometer. Pastinya Pak Hastor yang tahu berapa kilo deh. Ada yang pernah ngukur nggak? Ada yang pernah berkunjung ke Masjid Aqsa? Makanya disebutnya Aqsa. Aqsa itu artinya jauh, ribuan kilometer ditempuh dari Mekah ke Palestina. Kalau nama masjidnya itu namanya Al-Quds, yaitu masjid yang disucikan. Masjid pertama yang dibangun adalah Masjid Haram, yang kedua Masjid Aqsa, yang ketiganya Masjid Nabawi. Nah, ini yang dianjurkan tiga-tiganya untuk berziarah ke sana. Ya. Di Masjid Aqsa Rasulullah memimpin sholat bersama dengan ulul azmi. Ya. Jadi para pembesar Nabi dan Rasul itu yang mengimami adalah Nabi Muhammad SAW. Kemudian mengalami peristiwa namanya Mi'raj. Mi'raj itu naik dari Masjid Aqsa ke Sidratul Muntaha, bertemu Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira kita ini nanti bisa ketemu nggak sama Allah, Bapak Ibu sekalian? Nah, kalau Bapak Ibu sekalian membaca surat Al-Kahfi itu pada ujung ayatnya kita dijanjikan ketemu oleh Allah. Nanti ketemu, bisa menemui wajah Allah. Pamangkana yarju liqa rabbih, syaratnya adalah falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadihi ahada. Itu aja. Kalau pengen ketemu Allah, falyamal amalan sholihan, kita harus senantiasa beramal soleh. Kemudian tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Wa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadatihi rabbih ahada. Jadi saudara ketika bertemu, yang penting kita bisa memelihara akidah kita. Sedikit pun tidak boleh akidah kita terkotori dengan kesyirikan. Salah satunya yang sulit dihindari itu adalah syirik yang paling ringan, yang paling rendah itu apa? Riya. Pengen di alam, salat pengen di alam. Rata-rata kalau manusia itu kalau nggak di alam itu marah ya Pak ya, tersinggung. Padahal disebutnya adalah syirik yang paling asghar, yang paling kecil. Mau nggak kita setiap hari caci maki? Kan nggak mau, pengen jadi puji-puji aja ya. Apalagi kalau posisi kita jadi penguasa, aduh, kalau nggak dipuji-puji nanti kita dipenjarakan, ya ini bahaya. Nah ini mengganggu kita nanti bisa bertemu dengan Allah. Kalau masih ada riya, ya kita agak kesulit bertemu dengan Allah. Tapi Rasul dalam peristiwa Mi'rajnya bertemu dengan Allah, beliau dengan Allah, dan kemudian Rasul diberi amanah untuk menunaikan sholatnya sebanyak 50 kali asalnya itu. Turun ke langit berikutnya, ketemu oleh Nabi Musa. Nabi Musa memberikan saran, wahai Muhammad, kalau engkau menerima amanahnya 50 kali sholatnya untuk umatmu, kayaknya gak akan mampu gitu. Jadi minta keringanan, naik lagi menghadap Allah. Kemudian kita melaksanakan sholatnya hanya 5 kali dalam sehari, sebanyak 17 rakaat ya, yang wajibnya ya. Betul nggak 17 Bu ya? Nah ya, insyaallah ya semuanya hafal. Dimulai dari mana biasanya? Sholat itu dimulai dari, kalau dalam kalender Islam, dari maghrib 3 rakaat,
ditambah dengan isya 4 rakaat menjadi 7, ditambah lagi dengan subuh 2 rakaat jadi 9 ya. Tambah lagi sholat zuhurnya 4 rakaat, 13 asar 4 rakaat menjadi 17 kali. Itu yang wajibnya, ini yang harus dikerjakan. Nah, tambah-tambahannya namanya sholat rawatib yang mengikuti sholat wajib, lalu kemudian sholat-sholat nawafil yang lainnya. Itulah Bapak Ibu sekalian, mengapa kemudian bulan Rajab itu selain disebut sebagai bulan yang mulia, karena tadi ada Arba'atul Hurum, juga disebutnya sebagai bulan yang agung. Kenapa? Keagungannya adalah ada mukjizat Isra dan Mi'raj yang kemudian Allah kasih risalah sholat 5 waktu. Nah, kira-kira Bapak Ibu sekalian, sholat yang kita kerjakan ini terasa nikmat apa terasa bosan? Atau merasa terpaksa? Kepaksa ya. Nah, ini kalau masih kepaksa ada kesempatan untuk memperbaiki. Karena memang ini sholat ini diwajibkan. Kadang-kadang capek juga, bentar-bentar ada, Pak ya. Aduh gitu ya. Nah, konon kalau kita itu masih kepaksa, itu berarti kita itu baru melaksanakan kewajiban. Jadi belum iqamatus shalah, belum mendirikan sholat. Perintahnya adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan keluarkanlah zakat, ya kan? Nah, kalau kita itu masih kepaksa, berarti baru posisinya masih di adus sholat, melaksanakan sholat. Adaan di sholat yaitu melaksanakan sholat. Jadi belum berhasil mendirikan. Bedanya antara melaksanakan dan mendirikan itu, kalau mendirikan itu kita itu merasa butuh, bagaikan orang mendirikan rumah. Kira-kira kalau kita mendirikan rumah itu pengennya sempurna apa enggak, Bu? Bukan pengennya terus ya. Kira-kira gitu. Jadi kalau kita mendirikan sholat itu laksana mendirikan bangunan. Jadi bangunan yang kita bangun pengennya sesempurna mungkin. Demikian juga dengan sholat kita, harus sesempurna mungkin. Kekurangan-kekurangannya kita perbaiki terus-menerus. Ya, gitu. Karena perintahnya adalah aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Jadi kalau kita kepengen sholat yang nikmat, bayangkan aja kita sedang mendirikan bangunan. Kenapa begitu? Karena Rasul berpesan, as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Barang siapa yang mendirikannya, maka sama dengan mendirikan agama. Waman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan sholat itu, apalagi kalau misalnya disengaja, naudzubillah min dzalik, faqad hadamaddin, sama dengan kita menghancurkan agama ini. Karena yang bisa membedakan antara orang-orang yang muslim dengan orang-orang yang non muslim itu dilihat dari sisi mana? Salah satunya adalah sholatnya. Dan amal yang pertama kali nanti dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala adalah sholatnya. Maka jadikanlah sholat ini sebagai kebutuhan hidup kita untuk bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, minimal ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala sebanyak 5 kali dalam 1 hari. Kan begitu ya? Sebanyak 17 kali. Makanya ada perintah Bapak Ibu sekalian dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Ya, Rasul bersabda, "Alaika bi kathratis sujudi lillahi." Ya. Alaika atas kalian semua, atau seharusnya ya kalian semua itu memperbanyak sujud lillahi, kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa memperbanyak sujud? Salat ya. Banyak salat. Fa innaka,
Karena sesungguhnya la tasjudu lillahi sajdatan ya illa rafa'akallahu biha darajatan. Artinya apa? Karena sesungguhnya tidaklah sujud seseorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sekali sujud kecuali Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat engkau biha, karena sujud itu darajatan, satu derajat. Jadi setiap sujud itu sebetulnya Allah sedang mengangkat derajat kita. Ini saya kira menarik hadis ini untuk kita sama-sama renungkan dan bisa memotivasi kita untuk menjadikan sholat itu sebagai kebutuhan. Selanjutnya adalah wa hatta anka biha khotiatan, dan Allah menghapus ya biha darinya khotiatan, satu kesalahan. Jadi artinya setiap kali sujud itu sesungguhnya Allah sedang mengangkat derajat kita satu derajat dan menghapus kesalahan kita satu kesalahan dalam setiap kali sujud. Makanya kenapa kemudian diperintahkan memperbanyak sholat ya. Primus sholat wa atus zakah. Nah, sholat ini kita pahami adalah hubungannya hablum minallah. Kemudian zakat itu namanya hablum minan nas. Biasanya setiap kali Allah menganjurkan kita melaksanakan sholat selalu diikuti dengan kalimat wa atus zakah. Aqimus sholat wa atus zakah. Pasangannya begitu, jadi sholat itu dengan zakat pasangannya. Jadi setelah kita melapor kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kita harus juga memperhatikan saudara-saudara kita. Yaitu dengan apa? Dengan wa atuz zakah, yaitu menunaikan zakat. Nah, begitu. Kenapa harus begitu? Karena kita ini diperintahkan oleh Allah itu harus punya rasa kepedulian. Kata Rasul, man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minna. Man asbaha, barang siapa yang bangun pagi-pagi tetapi sibuk hanya ngurusin dirinya sendiri, tidak pernah memperhatikan nasib saudara-saudaranya, walam yahtam bi amril muslimina, tidak pernah memperhatikan nasib saudara-saudara muslimnya, baik yang dekat maupun yang jauh, falaysa minna, maka bukan termasuk golongan kami. Nah, itu kenapa aqimus shalah itu dirangkainya dengan wa atuz zakah. Jadi az-zakah itu sebetulnya adalah simbol kepedulian sosial, agar di antara kita ini tidak ada kesenjangan antara yang kaya dengan yang miskin. Termasuk juga ya, kalau saat ini kalau kita berbicaranya adalah tentang sholat, yang diturunkannya adalah melalui peristiwa Mi'raj ya, yaitu di Al-Quds. Al-Quds itu daerah Palestina yang sekarang ini sedang dijajah oleh Israel. Ya Bapak Ibu sekalian, saat ini saudara-saudara kita di Palestina sangat membutuhkan ya bantuan dan kasih sayang kita. Jadi mohon agar tidak boleh berhenti mendoakannya ya. Mendorong agar semua negara-negara muslim membantu makanannya, dan kalau bisa itu mengirimkan senjata sana. Tetapi Hamas dan faksi-faksi perlawanan yang sana tidak perlu, karena kami masih sanggup untuk menghadapinya. Ya, kita sama-sama tahu bahwa pada saat ini saudara-saudara kita di Palestina itu setiap menit per 6 menit sekali yang namanya bayi-bayi yang di sana, anak-anak, wanita-wanita dan para lansia itu dibunuh. Jadi bombardir tidak ada habis-habisnya. Sudah 85% kerusakan di jalur Gaza itu habis, dan sudah menghabiskan atau membunuh sebanyak 23.000 orang. 60.000-nya adalah luka-luka. Seperti itu kondisinya. Tetapi alhamdulillah ya, saudara-saudara kita di sana itu masih kuat melawan tentara Zionis ini. Jadi kalau dari sisi pertempuran darat boleh dibilang yang namanya Hamas itu bersama dengan faksi-faksi perlawanan Palestina itu menang. Sampai dengan peperangan yang 100 hari ini ada 100 lebih dari 1000, bukan 100 tank Merkava Israel yang harganya 158 miliar itu habis. Jadi sebetulnya mereka itu sudah kalah.
cuman hanya malu saja. Nah, tadi Pak Haji Safawi kan membacakan subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Jadi Allah sudah memberkati sekitar Masjid Aqsa itu, ya, memberkati Masjid Aqsa itu keberkahan dari langit maupun buminya, terutama buminya di sana itu subur. Ya, mayoritas yang namanya Timur Tengah itu padang pasir gersang. Tetapi kalau di bumi Palestina yang disebut dengan bumi Syam itu subur. Seperti halnya kita di sini di Indonesia, tumbuh-tumbuhannya banyak yang tumbuh juga. Ya, kayak kurma itu yang terkenal di sana, kurma dari Jericho. Ya. Jadi tidak hanya tumbuhan yang subur, itu wanita-wanita Palestina itu paling subur juga. Jadi dibunuhin anaknya beribu-ribu itu muncul lagi. Nggak habis-habis, itu yang membuat Israel itu kewalahan. Makanya mereka menggunakannya genosida. Oh, dibunuh habis semuanya. Ya. Semua diam yang sekarang berteriak itu memprotes Israel ada Afrika Selatan dan menggugat ke pengadilan internasional agar Israel ini diadili juga sebagai penjahat perang karena dia perangnya itu brutal, ya, tidak bisa membedakan mana yang boleh dan mana yang tidak. Kalau dalam Islam peperangan itu ada adabnya, ada etikanya. Kalau laki-laki perempuan nggak boleh dibunuh, apalagi yang namanya orang tua dan anak-anak. Termasuk masjid-masjid tempat ibadah itu nggak boleh, tidak boleh dihabisi. Kalau dalam peperangan yang sekarang ini, yang di Israel yang sekarang brutal, rumah sakit dihabisin, sekolah dibom, masjid dibom, tidak ada yang tempat aman, tidak ada tempat yang aman bagi orang-orang Palestina sekarang, karena semua perlindungannya habis. Yang mengenaskan itu pada saat bantuan PBB datang, mereka berebut roti. Begitu dapat roti baru makan. Setelah makan apa? Udah selesai makan langsung ditembaki. Luar biasa biadabnya, ya. Itu adalah saudara-saudara kita, Bapak Ibu sekalian, ya. Tanah Palestina itu adalah tanahnya Isra dan Mi'raj, tempat kelahirannya para nabi, para rasul, dipenuhi dengan para syuhada, dan yang paling penting adalah saat kita sholat 5 waktu harus ingat Masjid Aqsa. Masjid Aqsa dalam kondisi sekarang ini tidak bebas alias terjajah. Maka kita harus selipkan itu dalam doa-doa kita. Agar apa? Agar doa kita tembus ke arasi, Allah memberikan bala bantuannya, kekuatannya dan keajaibannya. Hanya keajaiban yang bisa melawan kepongahan Yahudi, atau yang namanya Zionis Israel. Waktunya sampai jam berapa? Jam 10. Jam setengah jam sebelumnya jamnya 15 menit lagi, ya. Ya baik, itu Bapak Ibu sekalian, ya. Jadi dari sisi kemuliaannya sekali lagi adalah arba'atul qurun. Dari sisi keagungannya adalah ada mujizat yang luar biasa yang bernama Isra dan Mi'raj. Yang pada saat itu begitu Rasulullah pulang dari Isra Mi'raj, kan balik lagi ke Masjidil Haram, ketemu dengan para sahabatnya, menceritakan bahwa beliau semalam akan perjalanan yang namanya Isra dan Mi'raj. Apa yang terjadi? Sebagian, ya, sahabat-sahabat yang beriman membenarkannya. Salah satunya yang pertama kali mempercayai peristiwa Isra Mi'raj itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya diberi gelar As-Siddiq. Nah, As-Siddiq itu artinya orang yang pertama kali membenarkan atau mengimani peristiwa Isra dan Mi'raj. Tetapi bagi orang-orang yang dalam hatinya ada rasa dengki dan rasa hasud, itu mengingkarinya, dan tidak sedikit juga yang keluar menjadi kafir setelah peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Nah, kira-kira kita juga nih Bapak Ibu sekalian, ya, kalau peristiwa Isra Mi'raj terjadi pada saat ini, secara logika masuk akal nggak? Ya. Perjalanannya hanya 1 malam,
menempuh perjalanan panjang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa ribuan kilometer, naik ke Sidratul Muntaha, puncak yang paling akhir, ketemu Allah, menerima risalah 5 waktu, balik lagi ke Haram pada salat subuhnya, kemudian menceritakan kepada warganya, kepada para sahabatnya bahwa Rasulullah sedang melaksanakan Isra dan Mi'raj menggunakan kendaraannya buraq. Buraq itu ya dipakai untuk pesawat terbang, itu namanya buraq dulu ya. Itu mungkin mengambil ibrah dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Nah, itu dalam Al-Quran digambarkan dalam Quran surat Ar-Rahman. Kalau tidak salah Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardh la tanfuduna illa bisultan. Wahai ma'syaral jinni wal insi, jamaah jin dan manusia. Ya. In tanfudhu min aqtaris samawati, jika kalian menembus lapisan langit dan bumi, itu tidak akan mungkin bisa menembus lapisan langit dan bumi illa bisultan, kecuali dengan sultan. Jadi maksud sultan itu kekuatan atau kekuasaan. Ada juga yang menerjemahkan sultan itu dengan apa? Ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi kalau dengan teknologi sekarang banyak manusia yang bisa terbang, ya Bu ya. Dengan teknologi menggunakan pesawat. Dengan teknologi dari sini kita bisa terbang ke Mekah dalam waktu tidak nyampe 1 hari, 9 jam. Apalagi kalau menggunakannya misalnya pesawat tempur yang kecepatannya itu ribuan kilometer. Kalau pesawat komersial itu kan kecepatannya paling sekitar 500 km per jam, ya, sampai dengan 1000 km per jam. Dari Jakarta ke Surabaya itu kan 1000 km, ditempuh dalam waktu paling 1 jam ya Pak ya, pesawat komersil. Ke Medan itu 2 kalinya, antara 1,5 sampai dengan 2 jam. Tapi kalau pesawat tempur itu mesti lebih cepat lagi, menggunakan F-16 atau menggunakan MiG atau menggunakan Su atau menggunakan Rafale yang canggih-canggih itu lebih cepat lagi, disebut dengan supersonik. Artinya sebenarnya kalau diukur dengan teknologi sekarang masuk akal yang namanya peristiwa Isra dan Mi'raj itu. Tetapi kalau pada zaman Rasul teknologinya kan belum nyampe, makanya bisultannya itu diterjemahkannya, diberi tafsirnya adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang udah karunia Allah. Kalau orang-orang sufi memahaminya begini, ketika manusia itu sudah bersih, kan Rasulullah sendiri melakukan pembedahan, dibersihkan, mendekati sebersihnya malaikat. Malaikat itu bersih, karena saking bersihnya nggak kelihatan, betul. Nah makanya orang-orang yang belajar tasawuf itu, para wali-wali itu dia berusaha membersihkan dirinya sebersih-bersihnya, mendekatkan diri sedekat-dekatnya dengan Allah. Akhirnya beliau bisa menghilang, bisa terbang dan sebagainya, karena menggunakan wasilahnya itu, memahami peristiwa Isra dan Mi'raj. Rasulullah bisa terbang, menghilang dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, naik ke Sidratul Muntaha, karena beliau sudah sangat bersih. Kira-kira begitu. Nah itu kalau belajar di biografi para wali begitu ya. Kira-kira kita sendiri merasakan tidak Pak, kalau kita ini ibadahnya khusyuk gitu ya, kemudian menghadapi ujian yang sangat berat, tapi kita merasa dekat dengan Allah, terasa berat atau terasa ringan? Kira-kira terasa ringan. Kalau tidak percaya, ada kiai yang memberikan nasihat kepada saya ya, diantaranya, kalau Bapak ingin hidupnya ringan katanya, coba biasakan dari sejak sholat qiyamul lail itu sampai dengan sholat subuh ya, kita i'tikaf di masjid. Udah dari sholat qiyamul lail, sholat tahajud, sambung dengan sholat fajar, sambung sholat subuh, zikiran, wiridan, baca Quran, doa sampai tutup dengan subuh. Nanti rasakan kenikmatannya. Jadi seberat apapun dunia yang kita hadapi itu terasa ringan.
Itulah ilmunya para ulama, para wali-wali Allah itu begitu. Karena janjinya kan orang yang melaksanakan sholat fajar kontinu itu diberi pahalanya, imbalannya apa? Dunia dengan segala isinya. Itu kan tamsilnya begitu ya, perumpamaannya. Artinya dunia dan segala isinya, kalau ingin kita ringan menghadapi dunia dan segala isinya, rutinkan itu. Tahajudnya, kemudian sholat fajarnya, sholat subuhnya berjamaah, tahan, tidak pulang dulu. Ya, zikiran terus, wiridan di masjid, tutup dengan suruh. Kalau pengen ngetes dalam 40 hari aja dirasakan, itu nanti akan ada perubahan-perubahan yang signifikan dalam diri kita. Ada ketenangan-ketenangan yang menjalar pada diri kita menghadapi situasi rumit, nggak gampang stres. Tenang aja, gitu Pak. Itu rahasianya dari peristiwa Isra dan Mi'raj. Peristiwa di mana Rasulullah sebelum berangkat itu dilakukan prosesi pembersihan jiwanya dan juga fisiknya ya, jasadnya, nggak kemudian bisa diterbangkan oleh Allah SWT. Bisultannya itu adalah karena kuasa Allah kali itu. Kalau sekarang bisultannya mungkin maknanya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Tetapi bisa kita ambil tamsil atau pelajarannya. Kalau kita ingin menghadapi dunia dengan segala isinya ini ringan, maka gunakannya teori bagaimana kita membersihkan diri sendiri, lalu kemudian bertakarrub kepada Allah SWT, berusaha kitanya mendekatkan diri, namanya takarrub. Itu baru nanti akan terasa. Yang kedua, janji Allah itu kalau yang merutinkan salat suruh diberi pahalanya seperti orang yang apa Pak? Umroh dan haji, sama dengan sholat 2 rakaat di masjid Kuba. Ya. Itu jadi kita mendapatkan pahala umroh dan haji, perhatian suruhnya. Ya. Nanti ada keajaiban. Ya, ini mas sedang ngomong sendiri-sendiri. Tahadus bil nikmah. Saya coba, Bapak Ibu sekalian, ya, bukan bermaksud ria itu. Ternyata memang ada buktinya. Saya dan tetangga saya merutinkan sholat subuh itu selama lebih kurang 3 tahun kita coba ya. Memang bukan pekerjaan yang disengaja sebetulnya, hanya kita ingin mendapatkan ketenangan aja. Terus ya sampai sekarang alhamdulillah kita kerjakan. Tiba-tiba diumrohkan, itu benar. Saya bertanya kepada tetangga saya, ini janji Allah dan Rasulnya bagi yang merutinkan sholat subuh itu kan dikasih hadiah umroh dan haji, pahala bentuknya. Kalau ini bentuknya beneran Pak, umroh dan haji diberangkatkan, itu kuasa Allah. Ini salah satu keajaiban yang bisa kita dapatkan kalau kita berusaha mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui wasilah sholat 5 waktu dan sholat nafilah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu insya Allah kita akan menghadapi dunia yang begitu rumit ini, ujian yang begitu rumit, yang berat, seberat apapun, insya Allah akan menjadi ringan dalam pandangan kita. Ya, jadi bagi saudara-saudara kita yang menghadapi masalah secara psikis, menghadapi dunia yang begitu menakutkan, kuncinya tidak ada lain adalah kita harus kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu dengan menjadikan yang namanya ruku dan sujud kita sebagai penolong kita, kira-kira begitu. Sepakat ya? Nah yang terakhir ini setelah tanggal 27 Rajabnya itu Isra dan Mi'raj, tanggal 28 Rajab itu adalah tanggal peruntuhan yang namanya kekuasaan Islam dunia. Ya, yang namanya khilafah Islam itu runtuh pada tahun 3 Maret 1924, sekarang sudah 2024, udah 100 tahun. Kalau membaca isyarat dari hadis Rasul itu akan muncul yang namanya mujaddid. Mujaddid itu pembaharu dalam agama ini. Ya. Kalau kita kembali kepada fase-fase kehidupan kaum muslimin, itu ada 5 fase Bapak Ibu sekalian.
Pertama, fase kenabian, yaitu fasenya Nabi Muhammad SAW sudah berlalu. Kemudian fase Khulafaur Rasyidin, ya, selama 30 tahun itu sudah berlalu, dari mulai Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Kemudian namanya mulkan, bukan lagi khilafah, namanya mulkan, kerajaan. Mulkan ad-don dulu. Mulkan ad-don itu adalah mulkan kerajaan yang menggigit Al-Quran, tetapi banyak maksiatan. Quran masih diterapkan, tapi banyak maksiatan. Itu kira-kira berada di fasenya kekhilafan Bani Abbasiyah dan Bani Umayyah. Ya. Sekarang ini kita memasuki fasenya namanya Mulkan Jabriyah. Banyak kerajaan-kerajaan, penguasa-penguasa bengis di seluruh dunia masih berkeliaran. Nanti kalau kuasa bengis ini sudah berakhir, kembali lagi yang namanya kepada khilafah ala minhaj nubuwah. Jadi khilafah itu sistem pemerintahan ala minhaj nubuwah, adalah kembali kepada masa kenabian lagi. Jadi nanti kita akan jaya. Nah, salah satu yang dipertontonkan kebengisannya ini adalah Zionis Israel saat ini, yang luar biasa bengisnya. Yang namanya Palestina, orang Palestina menganggapnya sebagai binatang, Pak, bukan lagi manusia. Bombardir dan mematikan, pokoknya mau besar mau kecil, waduh, orang luar biasa kalau video-videonya ya. Itu paling bengis. Nanti yang paling bengis lagi, nanti ada datangnya Dajjal memimpin 70.000 orang-orang Yahudi. Itu paling bengis lagi nanti. Jadi pilihannya nanti kita itu apakah percaya dengan Dajjal sebagai Tuhannya atau tidak. Kalau misalnya kita percaya, kita kufur, cabut imannya, selamat. Tapi nanti kalau tidak, nanti kita akan digergaji. Ya. Sampai begitu. Kalau bagi orang-orang yang ketemu Dajjal, sampai begitu, Pak. Kalau seandainya kita muncul dalam situasi seperti ini, gimana kira-kira? Kita ikut Dajjal atau tidak? Nah, itu nanti ujian terakhir gimana kita begitu. Ya. Sudah itu nanti akan datang yang namanya Imam Mahdi yang akan mengalahkan Dajjal itu. Tapi sebelum Imam Mahdi turun, itu namanya ada kekuasaan di akhir zaman yang namanya khilafah ala minhajin nubuwah. Kemudian terakhirnya baru datang Imam Mahdi yang mengalahkan Dajjal. Sesudah itu berarti kiamat itu sudah semakin dekat. Ya. Banyak ada yang meramal yang namanya umur Nabi Muhammad itu katanya tidak lebih dari 1.500 tahun. Sekarang ini kita sudah masuk pada 1445 ya. Berarti kalau menuju 1.500 berapa tahun lagi? 65 tahun lagi berarti ya, kalau mengukur umur itu. Tetapi ada yang menyatakan juga 1.500 itu adalah masa kebangkitan yang kedua. Jadi masih panjang lagi. Jadi bangkit dulu kaum muslimnya. Jadi semangat kemenangan itu dimulai di tahun 2024 ini. Salah satunya yang bisa spiritnya yang bisa kita ambil adalah kemenangan dari Hamas. Ya. Walaupun rakyatnya habis, tetapi rakyat Palestina itu sangat sabar. Sesabar-sabarnya manusia di bumi ini pada abad yang sekarang ini adalah rakyat Palestina. Ya, tidak ada manusia di seluruh bumi ini yang sesabar orang-orang Palestina. Itulah yang membuat kagum orang-orang Eropa yang akhirnya di Eropa banyak berbondong-bondong masuk Islam karena melihat apa? Kesabaran orang Palestina. Dibombardir setiap hari, Pak, dibomnya. Dan setiap 6 menit itu mati laki-laki, perempuan, terutama anak-anak. Tapi nggak mau pindah. Kenapa? Karena yang kami bela adalah kehormatan kaum muslimin, yaitu Masjid Aqsa. Dan hebatnya mereka itu nggak pernah mencaci maki saudaranya, nggak ngebantu. Saudi, Syria segala macam yang ngebantu juga di sekitar itu. Dia nggak nyaci maki, tetapi selalu mendoakan kepada kita semua. Dari mana? Dari juru bicara Hamas. Jadi mereka itu luar biasa akhlaknya bagus. Ya. Karena mereka itu adalah hamba-hamba pilihan. Banyak kan orang-orang Palestina itu melahirkan para ahli hafidz Quran. Tentaranya itu hafidz Quran minimal 15 juz. Tidak pernah putus sholat malam. Di tangan kanannya ada senjata, tangan kirinya ada Al-Quran. Tidak pernah putus dan tidak pernah batal wudhu.
Makanya Allah timbulkan karomah-karomah, keajaiban-keajaiban. Itulah Bapak Ibu sekalian, di antara rangkaian kajian kita malam hari ini, kesimpulannya ada 3 ya. Yang pertama yang namanya Rajab itu adalah Arba'atul Hurum, merupakan 4 dari bulan yang dimuliakan. Yang kedua ada peristiwa Isra dan Mi'raj. Yang ketiga ada peristiwa runtuhnya kekuasaan Islam pada tanggal 28. Demikian saya akhiri sementara. Hadza wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi materi yang dipaparkan. Sebelum ditutup, kami memberikan kesempatan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, barangkali ada yang kurang jelas, perlu dipertanyakan, perlu didiskusikan, dipersilakan. Ada? Cukup ya, cukup jelas. Ibu satu dari tadi Ustaz memaparkan bahwa ketika seorang muslim melaksanakan sholat selalu diikuti dengan menunaikan zakat. Nah kalau di kita kan fenomena zakat itu seolah zakat tahunan kita. Sementara kan kalau dari ayat itu berarti kan wujudnya setiap saat itu. Jadi kita menjelaskannya dengan keadaan fenomena yang sekarang. Terima kasih. Iya, jadi zakat itu selalu dirangkaikan dengan aqimus sholawatuz zakat. Yang bisa kita pahami dari rangkaian kata itu adalah sholat itu menggambarkan hablum minallah, kemudian atuz zakat, zakat itu menggambarkan hablum minannas. Jadi artinya di situ menggambarkan sebetulnya peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra itu hablum minannas, perjalanan horizontal. Mi'raj perjalanan spiritual, hablum minallah. Nah itu artinya apa? Artinya yang namanya orang sholat itu tidak hanya sadar terhadap dirinya sendiri, tapi sadar terhadap lingkungannya. Apa artinya? Yaitu kalau kita punya harta, maka tunaikanlah dalam bentuk zakat atau dalam bentuk sedekah. Kalau zakat kan sedekah yang diwajibkan. Kalau sedekah atau infak itu sedekah yang tidak wajib, ya. Sifatnya tidak wajib, sukarela. Jadi artinya yang namanya orang salat itu jangan sampai pelit gitu ya. Sholat iya tapi pikirnya minta ampun gitu. Itu jangan kayak begitu. Jadi harus lebih lomah, hatinya lebih mudah tersentuh, kepeduliannya lebih mudah tersentuh terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar kita, terutama siapa? Akrobin, ya, orang-orang terdekat kita, mulai keluarga kita, tetangga kita. Jangan sampai kita sholatnya full, tetapi ada tetangga yang kelaparan, kita nggak tahu dan tidak mau membantu. Nah ini artinya tidak aqim sholat dan tidak atus zakat. Nah jadi semakin orang itu hebat sholatnya, semakin peka, ya, matanya mudah nangis, hatinya mudah tersentuh. Karena tersentuh otomatis nggak tega melihat ada peristiwa-peristiwa kedaliman-kedaliman atau kemustadhafinan, orang-orang yang du'afa itu pasti akan menyentuh orang-orang yang sholatnya bagus. Dengan begitu kita akan dengan mengeluarkan zakat. Demikian juga di DKM ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita jangan hanya bangga dengan saldo yang besar umpamanya ya. Sering kita mengumumkan masjid ini saldonya minggu ini 50 juta. Tapi uangnya di mana disimpannya? Di bank. Siapa yang menikmatinya adalah bukan warga kita, orang-orang di luar kita, orang-orang yang lulus BI checking, ya kan? Banyak kan orang-orang kita itu para pemakan riba, dijebak oleh yang namanya bangke. Tahu bangke? Bank keliling. Di kampung tetangga saya ada yang namanya bangke, dilarang masuk. Saya kira bangke itu mayat, Pak. Ternyata begitu dijelaskan sama saja bank keliling. Karena bank keliling itu adalah melestarikan riba. Kalau uang kita itu dibiarkan di bank, rakyat kita itu hidupnya dari bangke, sebenarnya kita ini sadar tidak sadar, langsung tidak langsung mendapatkan aliran dosa. Karena tidak berhasil mencegah adanya riba. Ya kan?
Nah ini bagi orang yang sholat harus dipikirkan, karena ini bagiannya pada atus zakah ini kan, aqimus sholat wa atus zakah. Jadi kita harus menangis kalau melihat saudara-saudara kita yang punya warung-warung kecil, tukang gorengan, tukang sayur-sayur yang dipikul-pikul atau yang disuhun-suhun pakai nampan itu, hidupnya dari bangke, dari ban keliling. Sementara uang kita yang ratusan juta, miliaran disimpan di bank-bank konvensional, yang menikmati adalah orang-orang di luar kita, ya kan? Termasuk di dalamnya adalah kas-kas masjid, gitu ya. Makanya visi pemberdayaannya terhadap saudara-saudara kita itu harus kita hidupkan. Itu adalah bagian daripada atus zakah dalam pengertian yang luas. Jadi visi spiritualnya dalam sholat itu aqimus sholat. Visi pemberdayanya dengan atus zakah. Kelemahan kaum muslimin itu dari sisi ininya, apa ya? Sisi ekonominya. Karena kita biarkan ekonomi kita bergerak, diserahkannya kepada bank keliling yang di dalamnya adalah ada riba di situ. Apakah riba itu? Alladzina yaquluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Dari annahum qalu innamal bai'u mithlur riba wa halallahu bai'a wa harrama riba. Panjang ayatnya itu. Al-Baqarah 275. Orang-orang yang memakan riba itu alladzina riba la yaqumuna, tidaklah bisa berdiri illa yaqumul ladzi, kecuali berdirinya itu seperti orang yang tertekan oleh penyakit gila. Jadi limbung, ekonominya limbung, rapuh, tidak kuat. Ekonomi yang dibangun di atas ribawi itu ekonomi yang limbung. Kita sekarang ini punya hutangnya berapa Pak? 8.000 triliun. Bunganya berapa? 400 triliun. Subsidi BBM berapa yang diributkan, katanya jebol itu cuma 139 triliun. Masih besaran mana antara 400 triliun dengan 139 triliun? Besaran mana? Masih besaran bayar bunga. Ya, jadi kita itu hidupnya sebenarnya secara makro dunia Islam itu tidak lepas dari riba. Makanya dicabut keberkahannya. Sulit untuk mensejahterakan masyarakat selagi ekonomi kita itu didominasi oleh riba, karena melawan perintah Allah Subhanahu wa taala yang menyatakan wa halallahu bai'a wa harramar riba. Itulah yang sekarang kita hadapi seperti itu. Gitu ya kira-kira Pak Astri. Terima kasih Ustaz. Baik, untuk beberapa hal mari kita sama-sama tutup dengan doa yang insyaallah akan dipimpin oleh Ustaz Naif. Dipersilakan. Baik Bapak Ibu dan anak-anak sekalian, pada sesi terakhir kajian kita ini mari kita berdoa kepada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah SWT mengampuni dosa-dosa kita, memberikan kekuatan dan hidayah kepada kita untuk senantiasa istiqomah dengan ajaran, dengan keimanan dan ajaran kepada Rasulullah SAW. Alhamdulillahirabbil alamin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu anhu sahabati rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min al-ahwal wal afat wa taqdirana biha min hajat wa min sayyi'at wa tarfan biha ya Allah indaka darajat wa tubal biha aqsal ghayat min al khairat fil hayati wa ba'da al-mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir wa li ikhwana alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma barik lana fi rajabah wa sa'bana wa balighna ramadana wa ighfir lana dzunubana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana was sunnah qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rangkaian acara pada malam hari ini dari awal sampai